Laut Selatan Jawa sejak dulu tidak pernah dianggap sebagai laut biasa. Ombaknya besar, arusnya kuat, dan suasananya sering terasa sunyi sekaligus menekan. Banyak orang mengatakan bahwa laut ini memiliki watak. Kadang tenang, kadang sangat berbahaya. Bagi masyarakat Jawa, semua itu bukan kebetulan. Laut Selatan dipercaya memiliki penguasa, sosok yang tidak terlihat tetapi sangat dihormati. Ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Namun, kisah Nyi Roro Kidul bukan sekedar cerita tentang makhluk gaib penjaga laut. Ini adalah kisah tentang penderitaan, kekuasaan, dan hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Sebuah mitologi yang tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi masih dipercaya dan dihormati hingga hari ini. Dalam berbagai versi cerita, Nyi Roro Kidul dulunya adalah seorang putri kerajaan. Ia lahir dari lingkungan istana, hidup dalam kemewahan, dan dikenal karena kecantikannya. Namun, kecantikan itulah yang justru membawa bencana dalam hidupnya. Dalam salah satu versi yang paling dikenal, sang putri menjadi korban iri hati dan intrik di dalam istana. Ia difitnah, dikutuk, dan terserang penyakit yang mengerikan. Tubuhnya membusuk, kulitnya rusak, dan ia dianggap membawa aib bagi kerajaan. Tanpa pembelaan, ia diusir. Tidak lagi dianggap sebagai putri, tidak lagi dianggap sebagai manusia yang layak dihormati. Bayangkan perubahan hidup itu. Dari seseorang yang hidup di pusat kekuasaan, menjadi orang buangan. Dari sosok yang dipuja, menjadi sosok yang dijauhi. Dalam keputusasaan, sang putri meninggalkan dunia manusia dan berjalan menuju selatan, hingga akhirnya tiba di tepi laut yang luas dan ganas. Di sanalah titik balik terjadi. Ia memilih masih ke laut, bukan untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Dalam mitologi, laut menyucikannya, penyakitnya hilang, tubuhnya kembali utuh. Namun ia tidak kembali sebagai manusia biasa. Ia berubah menjadi penguasa alam gaib Laut Selatan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Perubahan ini penting. Ia bukan sekedar menjadi makhluk gaib, tetapi mengalami transformasi. Dari korban ketidakadilan, ia berubah menjadi simbol kekuasaan. Sebagai Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki kerajaan gaib yang sangat luas. Ia menguasai ombak, arus, dan makhluk-makhluk laut. Banyak masyarakat pesisir percaya bahwa kecelakaan di laut bukan hanya soal cuaca atau kesalahan manusia, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan yang terganggu. Namun, Nyi Roro Kidul tidak selalu digambarkan sebagai sosok pemarah. Ia justru dikenal tegas dan adil. Ia menjaga laut sebagai wilayah kekuasaannya. Laut memberi kehidupan, tetapi juga menuntut rasa hormat. Siapapun yang bersikap sombong, meremehkan, atau melanggar pantangan, diakini akan menghadapi akibatnya. Salah satu pantangan yang paling dikenal adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran sang ratu. Larangan ini bukan sekedar mitos kosong, tetapi simbol penghormatan terhadap kekuatan yang lebih besar dari manusia. Bagian paling penting dari mitologi Nyi Roro Kidul adalah hubungannya dengan raja-raja Jawa, khususnya Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati melakukan laku spiritual dan tapa brata untuk memperkuat kekuasaannya. Dalam pertapaan itu, ia berusaha menyatukan kekuatan lahir dan batin. Pada titik inilah ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Pertemuan mereka bukan sekedar kisah romantis seperti yang sering disederhanakan. Ini adalah pertemuan politik dan spiritual. Nyi Roro Kidul menawarkan dukungan kekuasaan gaib kepada Senopati. Sebagai gantinya, Senopati dan keturunannya harus mengakui Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Perjanjian ini bersifat simbolis tetapi sangat kuat. Ia mengikat dunia manusia dan dunia gaib. Sejak saat itu, kekuasaan Raja-Raja Mataram dianggap tidak hanya berdiri di atas kekuatan militer, tetapi juga di atas harmoni dengan alam dan dunia spiritual. Hingga kini, hubungan ini masih tercermin dalam tradisi Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Upacara seperti labuhan dilakukan sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan mengingat perjanjian leluhur. Ini menunjukkan satu hal penting dalam budaya Jawa. Kekuasaan bukan hanya soal mengatur manusia, tetapi juga tentang menjaga hubungan dengan alam dan kekuatan yang tidak terlihat. Jika dilihat lebih dalam,
Nyi Roro Kidul adalah simbol alam yang tidak bisa sepenuhnya dikuasai manusia. Laut bisa memberi kehidupan, tetapi juga bisa menghancurkan. Manusia boleh memanfaatkan alam, tetapi tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Nyi Roro Kidul juga melambangkan sosok perempuan yang bangkit dari penderitaan. Ia tidak hancur oleh pengkhianatan dan pengusiran. Ia berubah, menemukan kekuatannya sendiri, dan menjadi penguasa atas wilayah yang luas. Dalam konteks ini, mitologi Nyi Roro Kidul bukan cerita horor, melainkan cerita tentang transformasi, kekuasaan, dan batas yang harus dihormati manusia. Hingga hari ini, Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Ia tidak sekedar legenda, tetapi simbol hubungan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Selama ombak Laut Selatan terus bergulung, kisah ini akan terus diceritakan, diingat, dan dihormati. Mungkin Nyi Roro Kidul bukan hanya Ratu Laut Selatan. Ia adalah pengingat bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dihormati.